Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi kami tentang motivasi dalam organisasi. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama, Silviana Mantiri, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua, Simpson Tributadu. Yang ketiga, Sonia Lenggu. Keempat, Sofiana Plaimo. Yang kelima, Sri Novia. Keenam, Steve Doek. Yang ketujuh, Teresia Wandi. Yang kedelapan, Tiara Jawa. Yang kesembilan, Farelio Brooklyn Gawus. Yang kesepuluh, Fania Daniela Bunga. Baik, kami akan memulai presentasi kami. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Yang pertama, definisi organisasi. Definisi motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi atau keadaan yang mendorong, merangsang, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukan sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Motivasi merupakan fungsi dari berbagai macam variabel yang saling mempengaruhi. Ia merupakan suatu proses yang terjadi dalam diri manusia yang secara psikologis terjadi interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, proses belajar, dan penyelesaian persoalan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang motivasi, perlu terlebih dahulu mengemukakan pengertian motivasi. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tentang motivasi, maka definisi motivasi dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu dorongan dalam diri individu yang merangsang atau menggerakkan kegiatan ke arah tertentu untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berikutnya kepada materi selanjutnya saya persilahkan. Baik, yang berikut ada definisi organisasi. Jadi, secara umum definisi organisasi adalah kelompok orang yang secara bersama-sama ingin mencapai tujuan. Organisasi dipandang sebagai gambaran jaringan hubungan kerja yang bersifat formal serta tergambar pada kedudukan dan jabatan yang diduduki oleh seseorang sebagai alat pencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yang terstruktur, bersifat relatif, permanen, tanpa menutup kemungkinan terjadinya perorganisasi apabila dipandang perlu baik demi percepatan laju usaha pencapaian tujuan maupun dalam usaha peningkatan efektivitas dan produktivitas kerja. Organisasi membutuhkan sumber daya ekonomi untuk dapat bertumbuh dan berkembang dan juga memiliki orang-orang terdidik untuk mempertahankan seluruh hidupnya. Hal ini karena orang-orang yang berpengetahuan dan berkeahlian merupakan jantung dan hati seluruh kehidupan bagi setiap organisasi dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya. Baik, saya serahkan selanjutnya. Berikutnya, pentingnya motivasi dalam organisasi, yaitu mengarahkan atau menggerakkan individu dalam organisasi untuk mau bekerja adalah suatu keahlian dan kemampuan dalam memotivasi organisasi tersebut. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, manusia akan termotivasi oleh kebutuhan-kebutuhan yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan Robbins yang mengemukakan bahwa motivasi organisasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Motivasi ini dapat juga dikatakan sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dan upaya dalam diri individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Seseorang yang memiliki kebutuhan atau motivasi untuk berprestasi merupakan sumber daya manusia yang diperlukan dalam mencapai keberhasilan. Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki kebutuhan akan prestasi adalah pribadi yang dinamis, kreatif, partisipatif, dan optimistik dalam melakukan setiap perbuatan dalam belajar.
Baik, untuk materi berikut saya persilakan. Baik, berikutnya proses timbulnya motivasi dalam organisasi. Apabila dalam diri manusia itu timbul suatu kebutuhan tertentu dan kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka akan menyebabkan lahirnya dorongan untuk berusaha melakukan kegiatan. Apabila kebutuhan belum terpenuhi, maka seseorang kemudian akan mencari jalan bagaimana caranya untuk memenuhi keinginannya. Untuk mencapai tujuan prestasi yang diharapkan, maka seseorang harus didukung oleh kemampuan, keterampilan, maupun pengalaman dalam memenuhi segala kebutuhan. Melakukan evaluasi prestasi secara formal tentang keberhasilan dalam mencapai tujuan yang dilakukan secara bertahap. Seseorang akan bekerja lebih baik apabila mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan dihargai dan diberikan suatu imbalan atau ganjaran. Dari gaji atau imbalan yang diterima, kemudian seseorang tersebut dapat mempertimbangkan seberapa besar kebutuhan yang bisa terpenuhi dari gaji atau imbalan yang mereka terima. Baik, untuk materi berikut saya persilakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Motivasi sebagai proses psikologi dalam diri seseorang akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan atas dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain yang pertama, keinginan untuk dapat hidup, yang kedua, keinginan untuk dapat memiliki, yang ketiga, keinginan untuk memperoleh penghargaan, yang keempat, keinginan untuk memperoleh pengakuan, dan yang kelima, keinginan untuk berkuasa. Adapun faktor eksternal antara lain, yang pertama kondisi lingkungan kerja, yang kedua kompensasi yang memadai, yang ketiga supervisi yang baik, yang keempat adanya jaminan pekerjaan, yang kelima status dan tanggung jawab, dan yang terakhir peraturan yang fleksibel. Berikutnya saya berikan kepada teman berikut. Yang berikut adalah penerapan motivasi dalam organisasi. Secara individual, upaya motivasi bisa dilakukan melalui upaya-upaya mengontrol, menilai lalu memotivasi diri sendiri. Namun ada kalanya kesadaran untuk memotivasi diri tidak muncul dalam diri seseorang. Karena itu diperlukan motivasi eksternal yang bisa berasal dari atasan, keluarga, rekan sejawat, guru, dan lainnya. Teori motivasi dipengaruhi oleh budaya di mana seseorang bertempat tinggal dan berinteraksi. Karena itu, dalam sebuah organisasi atau perusahaan, perlu adanya penciptaan budaya kerja yang bersifat universal, bisa diterima dan dijalankan oleh anggota organisasi atau karyawan. Ada kalanya beberapa organisasi atau perusahaan menciptakan budaya kerja yang benar-benar baru. Dan ada pula yang mengadopsi budaya yang sudah ada dalam masyarakat yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan organisasi dalam perusahaan. Materi selanjutnya saya berikan kesempatan. Berikutnya, berbagai pandangan tentang motivasi dalam organisasi. Yang pertama ada model tradisional. Model tradisional dari motivasi berhubungan dengan Frederick Taylor dan aliran manajemen ilmiah. Model ini mengisyaratkan bahwa manajer tentunya menentukan bagaimana pekerjaan-pekerjaan harus dilakukan dan digunakannya sistem pengupahan intensif untuk memotivasi para pekerja lebih banyak berproduksi, lebih banyak menerima penghasilan. Pandangan tradisional menganggap bahwa para pekerja pada dasarnya malas dan hanya dapat dimotivasi dengan penghargaan berwujud uang. Dalam banyak situasi, pendekatan ini cukup efektif, sejalan dengan meningkatnya efisiensi, karyawan yang dibutuhkan untuk tugas tertentu dapat dikurangi. Lebih lanjut, manajer mengurangi besarnya upah intensif. Pemutusan hubungan kerja menjadi biasa, dan pekerja akan mencari keamanan atau jaminan kerja daripada hanya kenaikan upah kecil dan sementara. Baik. Model hubungan manusiawi. Banyak praktik manajemen merasakan bahwa pendekatan tradisional tidak memadai.
Elton Bayo dan para peneliti hubungan manusiawi lainnya menemukan bahwa kontak-kontak sosial karyawan pada pekerjaannya adalah juga penting dan bahwa kebosanan dan tugas-tugas yang bersifat pengulangan adalah faktor-faktor pengurang motivasi. Mayo dan lain-lainnya juga percaya bahwa manajer dapat memotivasi bawahan melalui pemenuhan-pemenuhan kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Sebagai hasilnya, para karyawan diberi berbagai kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dalam pekerjaannya. Perhatian yang lebih besar diarahkan pada kelompok-kelompok kerja organisasi informal. Lebih banyak informasi disediakan untuk karyawan tentang perhatian manajer dan operasi organisasi. Yang berikut model sumber daya manusia. Para teoritisi seperti McGregor dan Maslow, serta para peneliti seperti Argyris dan Likert melontarkan kritik kepada model hubungan manusiawi dan mengemukakan pendekatan yang lebih sophisticated atau yang lebih canggih untuk memanfaatkan para karyawan. Model ini menyatakan bahwa para karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, tidak hanya uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti. Mereka beralasan bahwa kebanyakan orang telah dimotivasi untuk melakukan pekerjaan secara baik, dan bahwa mereka tidak secara otomatis melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang tidak dapat menyenangkan. Mereka mengemukakan bahwa para karyawan lebih menyukai pemenuhan kepuasan dari suatu prestasi kerja yang baik. Jadi, para karyawan dapat diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk pembuatan keputusan-keputusan dan pelaksanaan tugas-tugas. Berikut pola umum pendekatan-pendekatan manajerial terhadap motivasi sumber daya manusia. Di sini ada 3 pola pendekatan, yaitu anggapan, kebijaksanaan, dan harapan. Yang pertama, anggapan atau asumsi. Itu yang pertama, pekerja pada dasarnya bukan tidak menyenangkan. Orang ingin menyumbang pada tujuan yang bermanfaat. Yang kedua, sebagian besar orang dapat mengerjakan lebih kreatif, disiplin diri, dan pengendalian diri dibanding dengan permintaan jabatan sekarang. Pendekatan umum yang kedua, pola pendekatan umum yang kedua, kebijaksanaan. Yaitu yang pertama, manajer terus memanfaatkan potensi sumber daya manusia. Yang kedua, dia harus menciptakan lingkungan di mana seluruh anggota dapat menyumbangkan kemampuan mereka. Yang ketiga, dia harus mendorong partisipasi penuh peningkatan disiplin diri dan pengendalian diri. Pola umum pendekatan yang ketiga adalah harapan, yaitu yang pertama, perluasan pengaruh. Disiplin diri dan pengendalian diri akan mengarahkan pencapaian peningkatan efisiensi operasi. Yang kedua, kepuasan kerja akan meningkat sejalan dengan pemanfaatan sumber daya mereka secara penuh. Yang berikut adalah teori-teori motivasi. Teori motivasi ini diklasifikasikan menjadi 3, yaitu teori petunjuk, teori-teori isi, dan teori-teori proses. Yang pertama, teori-teori petunjuk. Dalam teori-teori petunjuk mengemukakan bagaimana memotivasi para karyawan. Teori ini didasarkan atas pengalaman coba-coba. Faktor-faktor yang dapat dipakai untuk memotivasi telah banyak dibahas di bagian-bagian sebelumnya, sehingga teori-teori ini tidak diliput dalam pembicaraan yang berikut. Yang kedua, teori-teori isi. Dalam teori ini, sering disebut juga dengan teori-teori kebutuhan. Teori ini adalah berkenaan dengan pertanyaan apa penyebab-penyebab perilaku atau memusatkan pada pertanyaan apa dari motivasi. Teori-teori yang sangat terkenal diantaranya adalah yang pertama, hierarki kebutuhan dari psikolog Abraham Maslow, yang kedua, Frederick Herzberg dengan teori motivasi pemeliharaan atau motivasi higienis, dan yang ketiga, teori prestasi dari penulis dan peneliti David McClelland. Teori yang ketiga adalah teori-teori proses, di mana teori ini berkenaan dengan bagaimana perilaku dimulai dan dilaksanakan atau menjelaskan aspek bagaimana dari motivasi. Teori-teori yang termasuk kategori teori proses adalah yang pertama, teori pengharapan, yang kedua, pembentukan perilaku, yang ketiga, teori Porter-Lawler, yang keempat, teori keadilan. Yang berikut ada teori-teori isi. Yang pertama ada hierarki kebutuhan Maslow.
Jadi, menekan pada kebutuhan manusia yang tersusun dalam bentuk hierarki kebutuhan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Jadi ada 5 jenjang kebutuhan dalam hierarki kebutuhan Maslow, yaitu yang pertama kebutuhan aktualisasi diri dan pemenuhan diri, yang kedua ada kebutuhan harga diri, yang ketiga ada kebutuhan sosial, yang keempat ada kebutuhan keamanan dan rasa aman, yang terakhir ada kebutuhan psikologis. Yang berikut ada teori motivasi pemeliharaan Herzberg, yaitu teori umumnya manusia baru memusatkan perhatiannya pada pemuasan tingkat kebutuhan lebih rendah dalam pekerjaan pertama mereka, terutama rasa aman. Bila telah terpuaskan, akan memenuhi tingkat yang lebih tinggi, seperti kebutuhan inisiatif, kreativitas, dan tanggung jawab. Jadi di sini ada faktor-faktor dalam teori motivasi pemeliharaan, yaitu ada pekerjaan yang kreatif dan menantang, ada prestasi, ada penghargaan, ada tanggung jawab, dan kemungkinan meningkat kemajuan. Yang ketiga, teori prestasi, yaitu adanya korelasi positif antara kebutuhan berprestasi dengan prestasi dan sukses pelaksanaan. Ilmuwan dan profesional mempunyai tingkat motivasi prestasi di atas rata-rata. Orang yang berorientasi prestasi mempunyai karakteristik tertentu yang dapat dikembangkan, yaitu yang pertama, menyukai pengambilan risiko yang layak sebagai fungsi keterampilan, menyukai tantangan, dan menginginkan tanggung jawab pribadi untuk hasil-hasil yang dicapai. Yang kedua ada punya kecenderungan untuk menetapkan tujuan-tujuan prestasi yang layak dan menghadapi risiko yang sudah diperhitungkan. Yang berikut ada mempunyai kebutuhan yang kuat akan umpan balik tentang apa yang telah dikerjakan. Dan yang terakhir yaitu punya keterampilan dalam perencanaan jangka panjang dan memiliki kemampuan berorganisasional. Baik, yang berikut adalah hierarki kebutuhan dari Maslow. Menurut hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi 5 level. Yang pertama, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri atau Yang pertama itu kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu level pertama dari hierarki kebutuhan manusia adalah physiological needs untuk kebutuhan fisiologi kita. Level ini terdiri dari kebutuhan-kebutuhan fisik yang paling mendasar dan adalah hal-hal yang kita perlu untuk tetap hidup. Ini termasuk makanan, minuman, tempat berteduh, tidur, dan oksigen. Yang termasuk sandang, pangan, papan. Sebelum bisa menangani kebutuhan yang lain, kebutuhan fisiologi manusia harus ditangani dulu. Seorang yang sedang benar-benar kelaparan tidak akan memikirkan reputasi mereka ataupun mencari teman. Dalam konteks bisnis, kebutuhan ini bisa dipuaskan dengan cara membayar karyawan dengan pembayaran yang cukup tinggi agar mereka mampu membiayai keperluan dasar. Yang kedua, ada kebutuhan akan penghargaan atau safety needs. Setelah memenuhi kebutuhan level pertama, maka kita bisa mulai mencoba memuaskan kebutuhan level kedua. Safety needs atau kebutuhan akan keamanan. Keamanan di sini bukan cuma berarti secara fisik, walau itu juga termasuk dalam level ini, tetapi juga mengenai rasa keamanan. Artinya, selain keamanan fisik, kebutuhan ini juga termasuk stabilitas dan ketergantungan, sekaligus perlindungan dari kriminalitas, terorisme, perang, penyakit, bencana alam, dan lain-lain. Keamanan juga termasuk keamanan secara mental seperti kebebasan dari rasa takut, stres, dan lain-lain. Bila kita tidak merasa aman, maka kita tidak akan memikirkan kebutuhan sosial maupun kebutuhan akan dihargai orang lain. Dalam konteks bisnis, kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan kontrak kerja agar mereka mendapat jaminan kerja. Untuk beberapa orang, organisasi yang terstruktur juga dapat memuaskan kebutuhan level ini karena dapat memberi mereka perasaan stabilitas. Peraturan juga mungkin membantu perasaan stabilitas. Yang ketiga, ada kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang atau social need. Setelah kebutuhan fisiologi terpenuhi dan kita sudah merasa aman, maka berikutnya adalah kebutuhan kita untuk merasakan kasih sayang sekaligus perasaan memiliki dan dimiliki atau social needs.
Yang dimaksud adalah kebutuhan manusia untuk merasa dibutuhkan agar dianggap sebagai warga komunitas sosial. Kebutuhan ini bisa termasuk keinginan untuk bersahabat atau untuk memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarganya, dan juga keinginan memberi dan menerima cinta. Dalam konteks bisnis, kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan memberikan kesempatan untuk para karyawan bekerja bersama dan bersosialisasi. Ini bisa dilakukan dengan menugaskan pekerjaan kelompok atau juga bisa menjadwalkan rekreasi bersama. Yang keempat ada esteem needs atau kebutuhan akan esteem needs setelah mereka merasa bahwa kebutuhan fisiologi mereka terpenuhi, keamanan mereka terjamin, dan bahwa mereka adalah warga dari komunitas sosial mereka. Mereka akan memiliki esteem needs atau kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan ini adalah kebutuhan egonya atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestasi. Ini dapat termasuk keinginan untuk dihormati orang lain, ketenaran, pengakuan, perhatian, reputasi, dan kepemilikan status. Selain kebutuhan eksternal, manusia juga akan membutuhkan keyakinan pada diri sendiri, kompetensi, prestasi, kemandirian, kebebasan, dan penguasaan. Dalam konteks bisnis, kebutuhan ini bisa kita realisasikan dengan mengakui pekerjaan-pekerjaan yang karyawan kita kerjakan. Saat mereka melakukan sesuatu yang bagus atau saat mereka berhasil, kita harus meyakinkan mereka bahwa kita mengakui pencapaian itu. Selain itu, kita juga bisa beri promosi, status, atau pujian di depan karyawan yang lain. Yang kelima ada self-actualization needs. Setelah semua kebutuhan di atas terpenuhi, maka kita akan mencapai kebutuhan akan aktualisasi sendiri atau self-actualization needs. Kebutuhan ini adalah mengenai membuktikan dan menunjukkan diri kepada orang lain. Untuk melakukan itu, kita akan mengembangkan diri sendiri maksimal mungkin segala potensi yang kita miliki. Untuk menjadi yang terbaik yang kita bisa, itulah tujuan kebutuhan ini. Tidak banyak orang yang bisa mencapai tahap ini karena banyak dari kita yang memiliki kebutuhan yang terpenuhi. Kebutuhan tingkat ini berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan sebelumnya. Kita tidak ingin lagi dihargai orang lain maupun ingin persahabatan atau cinta mereka. Tapi pada tahap ini, apa yang kita lakukan adalah untuk membuktikan pada diri sendiri. Dalam konteks bisnis, untuk memenuhi karyawan kita yang ada pada tahap ini, apa yang kita bisa lakukan adalah untuk memberi mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan-keterampilan baru atau tantangan yang dapat membantu mereka belajar dan berkembang. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan semua orang adalah seperti yang di atas. Sebelum mau memikirkan kebutuhan yang di level-level berikut, kita harus memenuhi kebutuhan di level sebelumnya terlebih dahulu. Namun harus diingat bahwa kebutuhan semua orang tidak sama, walaupun kebutuhan semua orang dipenuhi, apa yang mereka anggap cukup dapat berbeda. Contoh yang sering digunakan adalah Vincent van Gogh, pelukis terkenal asal Belanda. Selama hidupnya ia terkenal akan tidak memiliki banyak dan hanya memiliki keinginan untuk melukis. Banyak yang mengatakan bahwa dalam kasus ini ia sudah ada di tahap terakhir dan hierarki kebutuhan Maslow walaupun kebutuhan lainnya tidak terpenuhi. Dia tidak memiliki banyak teman, komunitas sosialnya tidak menganggap dia sebagai warga yang memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan fisiologisnya pun sangat mendasar. Menurut Maslow, dalam kasus ini bukanlah kebutuhan-kebutuhan lainnya belum terpenuhi, melainkan mereka sudah terpenuhi. Makanya Vincent dan Gogh bisa memiliki kebutuhan akan aktualisasi sendiri, yaitu mengembangkan dan menjual lukisan yang dibuat. Baik, yang berikut. Baik, yang berikut yaitu teori motivasi pemeliharaan dari Herzberg. Teori dua faktor dikenal juga dengan sebutan teori motivasi dan kebersihan atau teori faktor ganda yang dikembangkan oleh Friedrich Herzberg, seorang psikolog dan ilmuwan perilaku Amerika pada tahun 1959. Teori ini berada dalam lingkup proposisi bahwa dua jenis faktor dapat ditemukan di tempat kerja yang dapat menciptakan kepuasan kerja, memotivasi karyawan dan yang lainnya yang menyebabkan ketidakpuasan dan mengurangi moral dan dorongan karyawan untuk bekerja. Herzberg berpendapat bahwa kepuasan kerja dan ketidakpuasan bukanlah ujung kutub dari metrik yang sama tetapi berbeda, metrik independen dan berbeda. Dia menyatakan bahwa kebalikan dari kepuasan bukanlah ketidakpuasan, tetapi kurangnya kepuasan, dan kebalikan dari ketidakpuasan bukanlah kepuasan tetapi kurangnya ketidakpuasan. Friedrich Herzberg menerbitkan hasil pengamatannya tentang berbagai aspek yang ada di lingkungan kerja yang memiliki dampak signifikan pada tingkat motivasi karyawan dalam buku Motivasi untuk Bekerja pada tahun 1959. Dalam bukunya itu, Herzberg mengelompokkan hal-hal yang menjadi faktor kepuasan dan faktor ketidakpuasan. Dapat dilihat di tabel
Faktor kepuasan motivasi. Faktor-faktor motivasi yang berhubungan dengan metrik kepuasan dan merupakan faktor-faktor yang secara positif bertindak untuk memastikan kepuasan atau motivasi selama rentan waktu tertentu. Faktor-faktor ini tidak berurusan dengan metrik ketidakpuasan. Faktor motivasi adalah faktor-faktor yang memungkinkan peningkatan kinerja karyawan. Faktor-faktor ini lebih bersifat intrinsik, sedangkan faktor kebersihan kurang lebih bersifat ekstrinsik. Faktor ketidakpuasan. Faktor kebersihan mengacu pada faktor-faktor pekerjaan yang tidak secara positif menjamin kepuasan atau motivasi dalam jangka waktu yang lama. Tetapi merupakan faktor-faktor tersebut ketika absen menyebabkan ketidakpuasan dan penurunan moral, tampaknya ada lebih banyak alasan yang menyebabkan ketidakpuasan daripada kepuasan. Faktor-faktor yang umum diamati yang menyebabkan ketidakpuasan sesuai teori dan disebut higienis, termasuk kebijakan perusahaan yang tidak adil, hubungan dengan penyelia manajemen mikro, kompensasi kondisi kerja rekan set, dan keamanan pekerjaan status dan yang lainnya. Teori Herzberg didasarkan pada prinsip bahwa kepuasan kerja dan ketidakpuasan memiliki hubungan independen satu sama lain. Beberapa faktor tertentu dapat dikaitkan dengan kepuasan kerja, sementara faktor-faktor lain bertanggung jawab atas ketidakpuasan kerja. Faktor-faktor pekerjaan ini diklasifikasikan oleh Herzberg ke dalam dua kategori besar. Motivasi tinggi dan kebersihan tinggi. Seperti suara, itu adalah kombinasi yang sangat indah dan semua orang ingin mencapai ini. Dari perspektif organisasi, itu menghasilkan motivasi tinggi dan keluhan rendah di antara karyawan. Motivasi tinggi dan kebersihan rendah. Karyawan bermotivasi secara signifikan tetapi masih menimbulkan banyak keluhan. Misalnya pertimbangan pekerjaan yang menantang dan bermanfaat, tetapi kebijakan dan kondisi kerja tidak diterima dengan baik. Motivasi rendah dan kebersihan tinggi. Dalam situasi seperti itu, karyawan senang melakukan pekerjaan mereka mendapatkan gaji pada akhir hari, tetapi tidak memiliki keinginan untuk mengambil inisiatif dan menandai perbedaan untuk organisasi mereka. Pekerjaan itu identik dengan gaji. Motivasi rendah dan kebersihan rendah. Posisi terburuk untuk organisasi manapun, ini dapat dibandingkan dengan pandangan organisasi yang gagal mengurangi kehadiran dan operasinya, sementara setiap karyawan yang secara praktis tidak mencari insentif untuk bekerja. Motivasi dan kebersihan masing-masing adalah independen. Perlu dicatat bahwa sesuai dengan teori dua faktor, faktor-faktor kepuasan dan ketidakpuasan yang disebutkan di atas bertindak secara independen dan tidak adanya satu tidak mengarah pada kehadiran yang lain. Misalnya, tidak adanya tanggung jawab tidak menyebabkan ketidakpuasan. Itu hanya bukan kondisi kepuasan, dan tidak adanya kebijakan perusahaan yang tidak adil tidak mengarah pada kepuasan. Itu hanya tidak menjadi tidak puas. Terima kasih. Teori motivasi prestasi MC Cleland mengemukakan bahwa individu mempunyai cadangan energi potensial. Bagaimana energi ini dilepaskan dan dikembangkan tergantung pada kekuatan atau dorongan motivasi individu dan situasi serta peluang yang tersedia. Teori ini memfokuskan pada 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan kekuasaan, dan kebutuhan afiliasi. Kebutuhan akan prestasi, sebuah kebutuhan nyata, mudah dirasakan yang menyangkut masalah keunggulan individu, persaingan, tujuan yang menantang, ketekunan, dan mengatasi kesulitan. Ciri-ciri individu yang menunjukkan orientasi tinggi antara lain bersedia menerima risiko yang relatif tinggi, keinginan untuk mendapatkan umpan balik tentang hasil kerja mereka, keinginan mendapatkan tanggung jawab pemecah masalah. MC Cleland dalam Siagip menyatakan bahwa kebutuhan akan prestasi mempunyai 2 indikator. Yang pertama, kemampuan adalah kecakapan dalam menguasai beberapa keahlian yang sudah menjadi bawaan sejak lahir, atau dari latihan yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang berwujud tindakan. Yang kedua, kreativitas adalah kemampuan seseorang dalam menciptakan sesuatu yang baru
baik melalui pikiran maupun karya yang berbentuk sesuatu yang baru. Yang berikut adalah kebutuhan power. Kebutuhan daya sebuah kebutuhan nyata, mudah dirasakan, yang menyangkut kebutuhan individu untuk memberi dampak pada orang lain, mempengaruhi orang lain, mengubah orang lain atau peristiwa, dan membuat perbedaan dalam hidup. MC Klein menyatakan bahwa kebutuhan akan kekuasaan sangat berhubungan dengan kebutuhan untuk mencapai suatu posisi kepemimpinan. Ia juga mengatakan bahwa kebutuhan akan kekuasaan mempunyai dua indikator. Yang pertama, aktualisasi diri adalah tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan kemampuannya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata dalam rangka untuk mendapatkan kekuasaan. Yang kedua, kekuasaan merupakan kemampuan seseorang dalam memperoleh sesuatu dengan cara yang dikehendakinya. Yang berikut adalah kebutuhan akan afiliasi. Kebutuhan afiliasi sebuah kebutuhan nyata yang menyangkut kebutuhan individu untuk membangun dan memelihara hubungan yang hangat, dekat, dan intim dengan orang lain. Individu merefleksikan keinginan untuk mempunyai hubungan yang erat, kooperatif, dan penuh sikap persahabatan dengan pihak lain. Individu yang mempunyai kebutuhan afiliasi yang tinggi umumnya berhasil dalam pekerjaannya yang memerlukan interaksi sosial. MC Klein juga menyatakan bahwa kebutuhan afiliasi mempunyai dua faktor. Yang pertama, gairah kerja adalah perwujudan dari moral dan semangat kerja yang tinggi. Motivasi tersebut muncul jika seseorang tersebut mempunyai niat dan keinginan dalam mengerjakan tugasnya. Yang kedua, interaksi dengan orang lain adalah suatu komunikasi yang dilakukan dengan orang lain. Pada dasarnya, setiap individu tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan dengan individu lain. Karakteristik dan sikap motivasi prestasi ala MC Klein. Yang pertama, pencapaian adalah lebih penting daripada materi. Yang kedua, pencapaian tujuan atau tugas memberi kepuasan kepada pribadi yang lebih besar daripada menerima pujian atau pengakuan. Yang berikut, umpan balik sangat penting karena merupakan ukuran sukses. Umpan balik yang diandalkan kuantitatif dan faktual. Yang berikut, keinginan yang kuat untuk tanggung jawab pribadi. Yang berikut, keinginan timbal balik yang cepat dan konkret dan mempertimbangkan hasil dari pekerjaan mereka. Yang berikut, melakukan pekerjaan dengan baik, penghargaan moneter dan materi lainnya berhubungan dengan prestasi. Yang berikut, kecenderungan untuk mengatur tujuan prestasi yang layak, dan masih banyak lagi. Berikutnya adalah teori-teori proses. Teori-teori sebelumnya memusatkan diri pada kebutuhan-kebutuhan yang mendorong atau memacu perilaku dan insentif-insentif yang menarik atau menyebabkan perilaku. Sedangkan teori-teori proses berkenaan dengan bagaimana perilaku timbul dan dijalankan. Teori-teori yang akan dibahas yaitu yang pertama teori pengharapan, yang kedua pembentukan perilaku, dan ketiga teori Porter-Lawler dan teori keadilan. Yang pertama, teori pengharapan. Teori pengharapan menyatakan bahwa perilaku kerja karyawan dapat dijelaskan dengan kenyataan. Para karyawan menentukan terlebih dahulu apa perilaku mereka yang dapat dijalankan dan nilai yang diperkirakan sebagai hasil-hasil alternatif dan perilakunya. Sebagai contoh, bila seseorang karyawan mengharapkan bahwa menyelesaikan pekerjaan pada waktunya akan memperoleh penghargaan di sasaran tersebut. Teori ini mengandung berbagai kesulitan dalam penerapannya, tetapi penemuan-penemuan sejenis lainnya menunjukkan konsistensi dalam hal adanya pengaruh hubungan sebab akibat antara pengharapan, prestasi, dan penghargaan atau balas jasa ekstrinsik seperti pengupaban atau kenaikan pangkat. Berikutnya, pembentukan perilaku oleh Sofiana. Yang berikut adalah pembentukan perilaku. Pendekatan ini didasarkan terutama atas hukum pengaruh atau law of effect, yang menyatakan bahwa perilaku yang diikuti dengan konsekuensi-konsekuensi hukuman cenderung tidak diulang. Dengan demikian, perilaku individu di waktu mendatang dapat diperkirakan atau dipelajari dari pengalaman di waktu yang lalu.
Yang berikut adalah proses terjadinya pembentukan perilaku, yaitu perilaku atau tanggapan individu terhadap suatu situasi atau kejadian, dalam hal ini stimulus, adalah penyebab konsekuensi tertentu. Bila konsekuensi itu positif, individu akan memberikan tanggapan sama terhadap situasi yang sama. Tetapi bila konsekuensi tidak menyenangkan, individu akan cenderung mengubah perilaku untuk menghindarkan dari konsekuensi tersebut. Yang berikut adalah 4 teknik yang dapat dipergunakan manajer untuk mengubah perilaku bawaan. Yang pertama adalah penguatan positif. Jadi penguatan positif bisa berupa penguat primer seperti minuman atau makanan yang memuaskan kebutuhan-kebutuhan biologis, ataupun penguat sekunder seperti penghargaan berwujud hadiah, promosi, dan uang. Yang kedua adalah penguatan negatif, di mana individu akan mempelajari perilaku yang membawa konsekuensi yang tidak menyenangkan, kemudian menghindari perilaku tersebut di masa mendatang. Yang ketiga adalah teknik pemadaman, yaitu dilakukan dengan peniadaan penguatan. Yang keempat adalah teknik hukuman, di mana melalui mana manajer mencoba untuk mengubah bawahan yang tidak tepat dengan pemberian konsekuensi yang negatif. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya persilakan pemateri berikutnya. Materi berikutnya ada teori potret Lawler. Nah, model teori ini adalah salah satu bentuk dari teori pengharapan dan motivasi dengan versi orientasi masa mendatang. Dia itu menekankan antisipasi tanggapan-tanggapan atau hasil-hasil. Para manajer tergantung terutama pada pengharapan di masa yang akan datang, bukan pengalaman yang ada di masa lalu. Atas dasar probabilitas usaha-usaha pengharapan yang dirasakan, usaha dijalankan, kemudian prestasi dicapai, penghargaan diterima, kepuasan terjadi, dan ini mengarahkan usaha di masa yang akan datang. Model pengharapan ini menyajikan sejumlah implikasi bagi manajer tentang bagaimana seharusnya memotivasi bawahan, dan juga implikasinya apa bagi organisasi. Nah, seperti yang diutarakan oleh Nadler dan Lawler, berikut implikasi-implikasi model tersebut bagi manajer. Yang pertama, ada pemberian penghargaan yang sesuai dengan kebutuhan bawahan. Yang kedua, ada penentuan prestasi yang diinginkan, pembuatan tingkat prestasi yang dapat dicapai, penghubungan penghargaan dengan prestasi, penganalisaan faktor-faktor apa yang bersifat berlawanan dengan efektivitas penghargaan, dan yang terakhir, penentuan penghargaan yang mencakup atau memadai. Sedangkan implikasi bagi organisasi adalah meliputi yang pertama, sistem penghargaan organisasi harus dirancang untuk memotivasi perilaku sesuai yang diinginkan. Yang kedua, pekerjaan itu sendiri dapat dibuat sebagai pemberian penghargaan secara intrinsik. Dan yang terakhir, atasan langsung mempunyai peranan penting dalam proses motivasi. Teori yang terakhir dari teori pengharapan, yaitu teori keadilan. Nah, teori ini mengemukakan bahwa orang akan cenderung membandingkan antara yang pertama, masukan-masukan yang mereka berikan pada pekerjaannya dalam bentuk pendidikan, pengalaman, latihan, dan usaha, dengan hasil-hasil atau penghargaan yang mereka terima. Jadi, mereka bakal membandingkan, kalau saya pendidikannya tinggi, saya harus mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan pendidikan saya. Itu yang biasanya orang bilang dengan teori keadilan, jadi adil. Faktor kunci bagi manajer adalah mengetahui apakah ketidakadilan ini dirasakan, dan bukan apakah ketidakadilan secara nyata ada. Ketidakadilan ini akan ditanggapi dengan berbagai macam perilaku berbeda, seperti menurunkan prestasi, mogok, minta berhenti atau resign, dan sebagainya. Bagi manajer, teori keadilan memberikan implikasi bahwa penghargaan-penghargaan sebagai motivasi kerja harus diberikan sesuai dan adil oleh individu-individu yang bersangkutan. Kita akan masuk dalam materi terakhir dari kelompok kami. Kepada pemateri selanjutnya, dipersilahkan. Berikutnya yaitu materi terakhir,
Motivasi adalah lebih dari sekedar teknik-teknik. Manajer dapat membeli waktu karyawan. Manajer dapat membeli kemampuan psikis karyawan dan sebagainya. Tetapi manajer tidak dapat membeli antusiasme, inisiatif, kesetiaan, penyerahan diri, hati, jiwa, dan akal budinya. Manajer harus memperoleh hal-hal tersebut. Pernyataan di atas menggambarkan bahwa motivasi adalah lebih inklusif dari sekedar aplikasi berbagai peralatan atau cara tertentu untuk mendorong peningkatan keluaran. Motivasi adalah juga filsafat atau pandangan hidup yang dibentuk berdasar kebutuhan dan keinginan karyawan. Jadi, penting diperhatikan oleh para manajer bahwa teori-teori motivasi harus digunakan secara bijaksana. Berbagai teori tidak memadai atau mencukupi untuk diterapkan secara meluas dan bahkan dapat menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang negatif. Manajer dapat melihat motivasi sebagai sistem yang mencakup sifat-sifat individu, pekerjaan, dan situasi kerja, dan memahami hubungan antara insentif, motivasi, dan produktivitas. Mereka akan mampu memperkirakan perilaku bawaan. Hanya manajer yang mengetahui hal ini dan mengetahui bagaimana menerapkannya dalam mengharapkan realisasi peningkatan produktivitas dari para karyawan. Baik, demikian presentasi kami pada saat ini. Jika ada tanggapan berupa kritikan dan pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih.